بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، الماني باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. وبعد، الحمد لله بالتوفيق والعون من الله تعالى في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا وتعلمنا لما يجب علينا تعلمه من العقيدة والفقه والسلوك. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. Amin. Alhamdulillah umat sekalian, kita masih diberikan taufik dan pertolongan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan belajar kita. Kita harus betul-betul bersyukur dengan taufik dan kemudahan ini. Karena sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Jika Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan menjadikannya paham terhadap perkara-perkara agama. Maka taufik Allah ini kepada kita harus betul-betul kita syukur. Kita menjaganya dan memanfaatkannya dengan baik. Dan semoga Allah selalu memberikan taufik dan keistiqomahan kepada kita semua. Al-Ummahat wal-Akhwat, insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di pekan lalu yang masih belum selesai, yaitu terkait dengan hal-hal yang wajib kita imani. Mungkin ini adalah ketiga kalinya kita membahas pembahasan ini, yaitu terkait dengan hal-hal yang wajib kita imani. Nah, mungkin dan bisa jadi malam ini juga mungkin bisa jadi belum selesai juga. Mungkin insya Allah selesai baru pekan depan. Namun semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan taufik kepada kita semuanya. Uh, Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita bisa menyelesaikannya dan juga mengamalkannya. Saya tidak terlalu terburu-buru dalam pembahasan ini. Bahkan kita mengakhirkan pembahasan pengantar ilmu fikih. Kita istirahat dulu di beberapa pertemuan ini terkait dengan pembahasan pengantar ilmu fikih. Karena mungkin saya ingin lebih fokus terhadap uh, perkara-perkara gaib ini. Karena bagaimanapun juga perkara-perkara gaib ini selain memang wajib untuk kita iman, uh, perkara-perkara gaib ini juga kalau memang kita betul-betul mengimaninya, memahaminya, maka akan menjadi dorongan kuat bagi kita semuanya untuk beramal soleh, untuk memperbaiki diri kita dan memperjelas orientasi hidup kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik pada kita semua. Baik, terakhir umat sekalian, di pekan lalu kita masih di kitab Sulamut Taufiq yang ditulis oleh Syekh Abdullah Ibn Husain Ibn Tahir Ba'alwi Al-Hadrami At-Tarimi
rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Di pertemuan sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, di pekan lalu dan di pekan sebelumnya juga, kita sudah memulai membahas ini di pembahasan-pembahasan awal terkait di sana adzabul qabr wa na'imuhu wa su'alul malakaini munkarin wa nakirin wal ba'tsu wal hasyru wal qiyamatu. Baik, mungkin di 2 pekan yang lalu sampai di situ. Kemudian pekan lalu kita membahas wal hisab, wal thawab, pahala. Kemudian wal adab, adab itu adab hukuman. Wal mizan, timbangan. Wal nar, neraka. Wal sirat, jembatan. Wal haud, yaitu telaga. Sampai haud. Paling terakhir di pekan lalu kita membahas al haud. Ya kan Ibu Mek? Ya atau ya? Oh, mana? Atau saya salah? Iya, Ustaz. Kita sampai haud, Ibu ya. Alhamdulillah. Baik. Insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan ke pembahasan-pembahasan berikutnya. Di sana ada asy-syafa'ah, al-jannah, wal khulud, wal ru'yah. Namun sebelum itu saya ingin uh, memperjelas terkait pembahasan di pekan lalu, yaitu di pekan lalu kita sempat membahas as-sawab wal adab. Dan juga kita membahas an-nar. Saya ingin memperjelas terkait dengan keyakinan akidah ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah thawab, yaitu pahala, kemudian wadzunub, yaitu dosa, wal adab, dan hukuman. Demikian juga dengan neraka. Terkait dengan pahala, dosa, kemudian azab atau hukuman. Kita sebelumnya sempat menyampaikan bahwasanya ketika Allah memberikan pahala, balasan baik, maka itu semata-mata karena kasih sayang Allah. Fadluhu wa karamuhu. Kasih sayang dan kedermawan Allah kepada kita semua. Adapun ketika Allah memberikan azab hukuman kepada kita semua, maka itu berdasarkan keadilan Allah. Ya kan Ibu ya? Sempat kita sampaikan ini. Ya atau ya? Halo mahasiswa sekalian. Nah, Ibu-ibu, eh, Anda kan Ibu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ahlan wa sahlan yang baru hadirah. Baik, jadi di awal ini kita coba memperjelas dan mempertegas terkait dengan yang kita bahas di pekan lalu, yaitu terkait dengan pahala, dosa, dan juga hukuman. Ketika Bismillahirrahmanirrahim, warahmatullahi wabarakatuh sekalian, nampaknya ada gangguan koneksi di saya barusan. Ya, Ustaz. Afwan. Baik. Nah, baik. Insya Allah tidak ada masalah ya terkait dengan bahwasanya uh, pahala itu semata-mata karena kasih sayang Allah dan kedermawan Allah kepada kita semua. Dan adapun hukuman, maka itu atas keadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu berdasarkan apa? Hal itu ditunjukkan oleh ayat sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 160, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun." Siapa saja yang berbuat baik, man jaa'a bil hasanah, siapa saja yang mengerjakan kebaikan, berbuat baik, falahu asyru amsalha,
maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat pahala, 10 kali lipat balasan. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati, adapun orang yang mengerjakan keburukan, fala yujza illa mithlaha, maka tidak akan dibalas kecuali seperti apa yang dia lakukan, tidak lebih. Hukuman itu tidak akan melebihi perbuatan kita. Naam, ada pertanyaan ayat 160. Surat Al-An'am ayat 160. Naam. Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa saja yang mengerjakan kebaikan, siapa saja yang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat balasan pahalanya. Adapun wa man jaa'a bisayyi'ati, orang yang mengerjakan keburukan, fala yujza illa mithlaha, maka tidak akan dibalas kecuali seperti apa yang dia lakukan, tidak akan lebih. Hukuman itu tidak akan melebihi perbuatan. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak akan pernah dizalimi. Allah itu maha adil. Dalam menghukum itu betul-betul adil, atas keadilan. Karena tidak akan pernah Allah menghukum melebihi perbuatan kita. Sebaliknya, ketika Allah memberikan balasan kebaikan, memberikan pahala kepada kita, maka Allah akan melipat gandakannya berkali-kali lipat. Demikian juga disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Allah berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم." مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. Permisalan, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan, menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kamathali habbah, seperti satu butir biji. Maksudnya apa? Amalannya itu ketika dia bersedekah di jalan Allah, amalannya itu ibarat satu butir biji. Ambatat sab'a sanabila, akan tetapi satu butir biji ini dia akan tumbuh menjadi satu tumbuhan yang mana satu tumbuhan ini memiliki 7 cabang. Sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan masing-masing dari 7 cabang itu tadi akan menghasilkan 100 biji benih. Dari yang satu tadi kemudian tumbuhnya menjadi memiliki 7 cabang, dan masing-masing cabang itu ada 100, berarti 700 kali lipat, ya kan Ibu? Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapapun yang Allah kehendaki. Jika Allah menghendaki akan melipat gandakan pahalanya berapa kali lipat, maka Allah akan melakukan. Itu sesuai dengan kehendak Allah. Misalkan mungkin juga akan sesuai dengan misalkan niat, misalkan seperti kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, bergantung kepada niat, sejauh mana keikhlasannya, sejauh mana dia manajemen niatnya, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya sesuai dengan itu. Mungkin sesuai juga dengan kesempurnaan amalan tersebut. Karena kita tahu amalan itu mungkin semua orang beramal dengan amalan yang sama, tapi mungkin kesempurnaannya berbeda. Mungkin kesempurnaannya berbeda. Itulah pentingnya belajar fikih, Allah sekalian. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas. Maksudnya maha luas rahmatnya, karunia-Nya. Alim, dan maha mengetahui. Selain itu juga yang menjadi landasan bahwasanya pahala Allah memberikan pahala kepada kita itu berdasarkan rahmatnya, kasih sayangnya, dan fadluhu, dan kedermawanannya. Adapun Allah mengazab kita itu berdasarkan keadilannya. Itu juga didasari oleh hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya jika seorang hamba
berazam, berkeinginan untuk melaksanakan kebaikan, maka saat mempunyai keinginan itu, malaikat sudah mencatatnya. Malaikat sudah mencatatnya sebagai kebaikan. Dan saat betul-betul dikerjakan, niat tersebut, keinginan untuk melaksanakan kebaikan tersebut, ketika sudah betul-betul dikerjakan, maka akan mendapatkan pahala yang lain. Jadi, pahala yang kedua dicatat lagi sebagai kebaikan. Adapun jika seorang hamba mempunyai keinginan, mempunyai azam untuk melakukan keburukan, melakukan maksiat, semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Maka tidak akan pernah dicatat oleh malaikat keburukan itu sampai betul-betul keburukan itu dilakukan. Jadi betul-betul kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada kita itu sangat luas kan. Seberapapun kecilnya amalan kita itu pasti akan dibalas. Jika amalan itu adalah amalan kebaikan, meskipun kecil, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Namun jika amalan itu adalah amalan keburukan, Allah tidak akan pernah mencatatnya sampai betul-betul keburukan itu terjadi. Dan balasannya pun tidak akan melebihi dari keburukannya. Semoga dengan kita memahami ini, kita juga semakin sayang dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus paham umat sekalian bahwasanya pahala dan dosa itu betul-betul hak Allah semata. Hanya Allah yang betul-betul berhak untuk menilai. Naam, mungkin kita di dalam fikih itu akan belajar terkait dengan amalan-amalan itu sempurna atau tidak. Naam, sorry. Dan itu menunjukkan isyarat bahwasanya, naam, ini bahwasanya amalan ini mendapatkan pahala. Amalan ini tidak akan mendapatkan pahala. Maksudnya sah atau tidak. Kemudian amalan ini akan mendapatkan pahala lebih banyak daripada amalan yang lain meskipun jenis amalannya sama. Itu berdasarkan dilihat dari mana, bisa dilihat dari misalkan apakah amalan ini disempurnakan dengan sunnah-sunnah. Gitu kan Ibu kan? Naam, itu dari sudut pandang fikih. Memang betul. Karena sebagaimana juga di dalam beberapa hadis Rasulullah juga menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda di antaranya, innar rajula la yusalli sittina aman fala tuqbal lahu salatun. Innar rajula la yusalli sittina sanatan atau sittina aman ma yuqbal lahu salatun la'allahu yatimmu ruku' wala yatimmu sujud wa yatimmu sujud wala yatim wala yut'afan la'allahu yutimmu ruku' wala yutimmu sujud wa yutimmu sujud wala yutimmu ruku'. Apa makna hadis ini? Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Innar rajula, sesungguhnya ada seseorang, la yusalli sittina sana. Dia selalu mengerjakan salat sepanjang 60 tahun usianya. Tapi apa yang terjadi? Ma yuqbalu lahu salatun. Tidak ada satu salat pun yang diterima dari. Tidak ada satu salat pun yang diterima dari. Kenapa bisa demikian? Dilanjutkan lagi. La'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud. Wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Bisa jadi dia menyempurnakan rukuknya tapi tidak menyempurnakan sujudnya. Bisa jadi dia menyempurnakan sujudnya tapi tidak menyempurnakan rukuknya. Mungkin dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran sekalian tentang pentingnya kita belajar fikih. Nah, karena kita tahu kemarin bahwasanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah itu tidak hanya terkait dengan keyakinan di dalam hati, tapi selalu akan menghasilkan dan membuahkan amalan, ya kan Ibu kan? Nah, jadi ada kaitan erat antara akidah dan fikih. Ada kaitan erat antara akidah dan fikih. Kita membicarakan pahala tadi. Kita membicarakan pahala. Dalam konteks fikih itu pahala itu
ada penjelasan-penjelasannya bagaimana amalan itu sah atau tidak, diterima atau tidak, bagaimana amalan itu sempurna atau tidak, sehingga yang sempurna itu akan mendapatkan balasan yang lebih besar daripada yang tidak sempurna. Baik. Di dalam hadis ini disebutkan innar rajula yusalli sittina aman. Kata sittina aman atau sittina sana 60 tahun. Sebenarnya ini isyarat bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW rata-rata usianya itu 60 tahun. Jadi secara tidak langsung di sini sebenarnya sebagai isyarat bahasanya seseorang yang sholat sepanjang hidupnya sholat, tapi tidak ada satu sholat pun yang diterima dari. Kemudian di penggalan hadis berikutnya di sana disebutkan terkait dengan fikih tata caranya. Bisa jadi dia menyempurnakan ruku, tapi sujudnya tidak sempurna. Atau sebaliknya, bisa jadi sujudnya sempurna, tapi rukuknya tidak sempurna. Ini terkait dengan kita harus memperhatikan tata caranya, ketentuan-ketentuannya. Dimulai dari wudhu misalnya. Bagaimana ketentuan-ketentuan wudhu. Kemudian rukun-rukun salat. Kemudian pembatal-pembatal salat. Dan seterusnya. Demikian juga di dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, kam min sha'imin laisa lahu min siyamin illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya melainkan lapar dan dahaga. Dan di sana juga ada penjelasan-penjelasan dari para ulama ini terkait dengan adab terkadang. Naam, selain terkait dengan tata caranya, ah, ketentuan-ketentuan fikihnya juga terkait dengan adab. Karena bisa jadi kita berpuasa, tapi masih ada dosa-dosa kecil yang selalu dikerjakan, sehingga itu mengikis pahala kita. Dan semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita akan masuk di bulan Ramadan. Insya Allah di awal Maret kita sudah Ramadan kan Ibu ya. Kurang lebih ya, 10 atau 11 um, Maret. Kita hendaknya mempersiapkan diri dari sekarang. Kita murajaah lagi terkait dengan fikih-fikih puasa, fikih-fikih Ramadan. Kita murajaah lagi. Kita persiapkan fisik kita supaya betul-betul terlatih dan siap nanti. Kita persiapkan uh, harta kita karena nanti juga membutuhkan biaya. Kita nanti juga di sana akan ada pahala yang besar untuk sodakoh-sodakoh kita. Kita juga hendaknya mempersiapkan rohani kita. Kita membiasakan diri untuk memperbanyak ibadah dari sekarang supaya nanti tidak kaget. Jadi pemanasan mesin itu dari sekarang. Karena ya nah, sama seperti mesin. Kalau tiba-tiba langsung dipakai itu bisa jadi akan rusak bahkan malah. Nah, seperti olahraga juga. Kita kalau tiba-tiba langsung olahraga berat tanpa pemanasan dulu bisa cedera gitu. Demikian juga dalam ibadah. Kita harus membiasakan diri kita, membiasakan fisik kita dan rohani kita untuk memperbanyak ibadah dari sekarang. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semuanya dari memperbanyak puasa, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak salat, zikir, dan seterusnya. Semoga Allah selalu memberikan taufik pada kita semua. Baik, Allahumma shalli ala Muhammad. Mungkin di antara tadi kita sempat menyebutkan dua ayat kan Ibu ya, yang menunjukkan bahwasanya eh, pahala itu betul-betul atas karunia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sedangkan azab itu berdasarkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga tadi saya menyebutkan dua ayat, satu hadis Ibu ya. Ada hadis yang lain disebutkan dan diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, yaqulullah azza wa jalla. Ini berarti hadis qudsi, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha." Siapa saja yang mengerjakan
kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat balasannya. Au azyad, atau lebih. Jadi 10 kali atau lebih. Wa man jaa bisayyi'atin fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha au ghufira au aghfir. Wa man jaa bisayyi'atin, dan siapa saja yang mengerjakan keburukan, maka balasan keburukan fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, maka balasan keburukan itu adalah keburukan semisalnya, tidak akan lebih, atau bahkan aghfiru kata Allah. Atau bahkan ada juga yang aku ampuni sama sekali seperti tidak dianggap berdosa. Betul-betul kasih sayang Allah kepada kita. Wa man taqarraba, ini lanjutan hadisnya ini. Wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dira'an. Siapa saja yang berusaha untuk mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Wa man taqarraba minni dira'an taqarrabtu minhu ba'an. Dan siapa yang berusaha untuk mendekatkan diri kepadaku sejauh satu hasta, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya. Aku akan mendekat sepanjang satu depan dari ujung jari sampai ujung jari. Waman atani yamshi ataituhu harwalatan. Dan siapa saja yang berusaha untuk mendatangiku dengan berjalan dengan lambat, ataituhu harwalatan, maka aku akan mendatanginya dengan lambat. ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. Dan barang siapa menemuiku, menjumpaiku di hari kiamat nanti dengan biqirabil ardi khati'atan, dengan kesalahan dan dosa sebesar bumi, la yushriku bi syai'an, akan tetapi dia tidak pernah mensekutukanku dengan apapun, laqituhu bimithliha maghfiratan, maka aku akan memberikan ampunan semisal itu juga, sejauh sebanyak apapun dosanya, maka Allah akan mengampuni. Hadis ini diriwayat Hasan wa sekalian. Nampaknya malam hari ini beberapa kali koneksi saya terganggu. Saya minta maaf mas sekali. Iya, Ustaz. Tadi berisik. Baik. Jadi betul-betul pahala dan dosa dan juga azab, hukuman, itu adalah betul-betul hak Allah semata. Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapapun yang Allah kehendaki. Yudha'ifu tsawab liman yasha wa yaghfiru dzunub liman yasha. Dan Allah juga akan mengampuni dosa bagi siapapun yang Allah kehendaki. Umat sekalian, ini betul-betul harus kita pegang. Maksudnya apa? Di sana ada penyimpangan dan kesalahan di dalam akidah, yang mana kesalahan ini disepakati oleh semua ulama ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya ini adalah kesalahan dan kesesatan di dalam masalah akidah. Apa itu? Yaitu keyakinan orang-orang Khawarij. Di antara keyakinan orang-orang Khawarij adalah mereka selalu menghukumi orang-orang yang berdosa di dunia. Selalu menvonis orang-orang yang berdosa di dunia. Mereka memvonis bagaimana? Mereka memvonis orang yang berdosa melakukan maksiat di dunia, maka dia berdosa, kemudian dia tidak akan pernah diampuni dosanya, dan dia kekal di neraka. Itu adalah di antara akidahnya orang-orang Khawarij. Makanya mereka 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 selalu merasa paling benar dan paling baik sendiri di antara orang-orang lain. Jadi kelompok mereka itu paling baik, paling benar gitu. Dan kelompok-kelompok yang lain itu salah. Bahkan ahlus sunnah wal jamaah, ahlul hadis sekalipun, ahlul hadis dianggap salah karena mereka pernah bermaksiat. Kalau pernah bermaksiat,
maka dia berdosa, maka dosanya tidak akan pernah diampuni dan kekal di neraka. Nah, itu akidah yang salah. Itu adalah akidah yang salah. Akidah yang disepakati oleh semua ulama ahlu sunnah bahwasanya itu akidah yang salah. Maka jangan pernah kita meyakini seperti itu. Jangan pernah kita memandang orang lain yang memiliki dosa atau yang berbuat dosa itu lebih rendah daripada kita. Jangan pernah seperti itu. Jangan pernah menyibukkan diri untuk mengoreksi-koreksi orang lain. Tapi koreksi diri kita sendiri. Koreksi diri kita sendiri dan koreksi diri kita sendiri. Jangan pernah kita mengoreksi orang lain dan memvonis dan menghakimi orang lain dalam masalah pahala, dosa, dan azab. Begitu Ibu ya. Karena itu betul-betul hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun pahala, na'am, pahala itu na'am, jika amalan kita itu sah, maka bisa jadi Allah akan melipat gandakan pahala kita. Nah, demikian juga dengan orang lain. Mungkin orang lain yang kita anggap dia mempunyai dosa atau berbuat dosa, dia punya amalan tersembunyi yang tidak kita ketahui dan dia betul-betul ikhlas dengan amalan tersebut dan Allah akan melipat gandakan pahala dari amalan tersebut berkali-kali lipat sehingga menutupi semua kesalahan. Ya kan Ibu ya? Dan sebaliknya kita sendiri, wah kita tidak bisa menjamin, kita tidak bisa menjamin diri kita. Apakah iya? Apakah betul amalan kita itu selama ini diterima oleh Allah dan betul-betul sempurna? Maka kita kita hendaknya meragukan diri kita sendiri daripada meragukan orang lain. Kemudian masalah eh, orang lain berbuat dosa. Orang lain berbuat dosa. Nah, di mata kita berbuat dosa mungkin. Tapi bisa jadi Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya tersebut dan dia akan masuk surga lebih dulu daripada kita. Bisa jadi. Atau mungkin kita tidak tahu bagaimana takdir kita nanti. Akhir hayat kita bagaimana. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khotimah. Bisa jadi orang yang bermaksiat itu dan dia akan diberikan hidayah oleh Allah di akhir hidupnya, kemudian dia bertobat dengan taubatan nasuha sehingga dia dihapus semua dosa-dosa yang lalu dan dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu umat sekalian terkait dengan pahala, dosa, dan hukuman yang harus betul-betul kita pahami. Jadi jangan sampai kita uh, terjangkit oleh akidah Khawarij. Nah, mungkin yang sering ditampakkan dan didengung-dengungkan Khawarij itu uh, adalah sifatnya itu memberontak kepada pemimpin. Nah, memberontak kepada pemimpin itu salah dan dosa besar. Tapi akidah Khawarij itu tidak hanya itu saja. Akidah Khawarij itu juga menganggap orang yang salah itu betul-betul tidak akan pernah diampuni dan kekal di neraka. Jadi kalau misalkan ada perdebatan gitu ya, ada perdebatan gitu ya. Ini orang ini misalkan mengkritisi pemerintah kan, baru mengkritisi saja, bukan memberontak ya. Padahal yang dibahas adalah pemberontakan, bukan mengkritisi pemerintah. Baik. Eh, Naam, mungkin adalah masalah tidak taat kepada pemimpin, kemudian membangkang, memberontak, itu adalah sifat khawarij. Tapi di sisi lain, terkadang di masyarakat kita ada yang mencibir juga orang-orang yang seperti ini tadi. Orang-orang yang pertama tadi yang seakan tidak taat kepada pemimpin, kemudian orang yang kelompok kedua mencibirnya, kemudian mencaci makinya. Kemudian mengatakan itu perbuatan dosa besar, itu tidak akan diampuni dan mereka semuanya ahli neraka. Itu sama saja, semuanya terjangkit penyakit-penyakit khawarij. Sudah sama. Sudah 11-12 sama saja. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Begitu Ibu ya. Bisa dipahami maksud saya umat sekalian? Insyaallah. Baik. Kemudian terkait dengan neraka umat sekalian. Terkait dengan neraka. Kita harus mengimani sebagaimana kita sebutkan di pertemuan yang lalu bahwasanya neraka dengan semua sifatnya.
itu sudah ada. Dia adalah ciptaan Allah dan sudah ada dari dahulu sampai sekarang sudah ada dan dia nanti akan tetap ada sampai ila masya Allah sampai Allah berkehendak dan kekal di sana. Amal tayyib. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah apakah orang-orang yang masuk neraka itu akan kekal di dalam neraka? Ini juga terkait dengan keimanan ahlu sunnah wal jamaah. Orang-orang Khawarij itu meyakini setiap orang yang masuk neraka maka akan kekal. Semuanya tanpa kecuali. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, bagaimana pemahaman ahlu sunnah wal jamaah? Bagaimana maksud kalian? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir akan kekal di dalam neraka. Orang-orang kafir, mereka semuanya akan masuk neraka dan kekal di dalam neraka. Adapun orang-orang beriman, maka di sana ada dua macam. Ada orang-orang yang beriman yang mereka tidak masuk neraka sama sekali. Baik mereka tidak masuk neraka sama sekali, itu memang mereka dan ini sudah 3 kali Om ya terputus. Iya, kenapa Ustaz? Iya, iya, Ustadz. Apa Hujan ya? nggak tahu. Tidak ada hujan dan tidak ada badai Om. Maaf Ustaz, apa udah itu bulanannya udah dibayar? Ini saya pakai kuota Om, jadi insya Allah kuotanya masih banyak. Semoga Allah berikan kemudahan. Angin di luar juga kencang Ustaz. Bagaimana Om? Angin di luar juga lagi kencang. Ya, nah, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terkait dengan neraka, apakah orang-orang semuanya kekal di dalam neraka? Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang kafir semuanya kekal di dalam neraka. Semua orang kafir akan masuk dalam neraka dan kekal di dalam. Adapun orang beriman, maka di antara orang-orang yang beriman itu tidak ada di antara orang-orang yang beriman itu ada yang langsung masuk surga tanpa masuk neraka sama sekali. Bisa di antaranya mungkin memang ti- orang-orang yang memang tidak punya dosa sama sekali, yang maksum seperti para nabi dan rasul. Kemudian juga orang-orang yang mendapatkan syafaat, baik syafaat dari Allah langsung berupa pengampunan semua dosa-dosanya sehingga dia langsung masuk surga tanpa masuk neraka, atau bisa jadi syafaat dari Rasulullah SAW untuk orang-orang yang harusnya dia masuk neraka tapi diberikan syafaat oleh Rasulullah langsung masuk surga. Ada demikian. Itu di antara orang yang beriman. Nanti insya Allah akan kita bahas syafaat, semoga Allah memberikan kemudahan. Dan tapi di antara orang-orang yang beriman mungkin ada juga yang pernah bermaksiat, pernah berbuat dosa selama di dunia, maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Tapi mereka tidak akan kekal di dalam neraka. Mereka akan tinggal di dalam neraka sesuai dengan kesalahan-kesalahan mereka dan dosa-dosa mereka selama di dunia, kecuali bagi yang mendapatkan syafaat. Baik syafaat dari Rasulullah SAW yang memberikan keringanan bagi orang beriman yang sudah masuk ke dalam neraka, kemudian diringankan azabnya atau langsung dikeluarkan. Atau juga keringanan syafaat dari kerabat-kerabatnya, baik kerabatnya itu adalah para syuhada, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, atau juga misalnya syafaat dari anak kecil yang meninggal sebelum balik. Jika orang tuanya misalkan diadab, maka anaknya ini bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tua. Atau juga syafaat-syafaat. Itu terkait dengan orang-orang nanti bagaimana kondisinya dengan neraka. Ada yang masuk dan kekal, ada yang masuk tapi hanya sementara, dan ada yang tidak masuk neraka sama sekali. Tadi terkait dengan dosa. Naam, Allah itu berhak untuk mengampuni dosa apapun. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam ayat, Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah
tidak akan pernah mengampuni orang yang mensekutukan, tidak akan pernah mengampuni kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, la yaghfiru syirka, maksudnya demikian. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Bagi Allah yang kehendaki. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Baik. Ini terkait dengan tadi pahala, kemudian dosa, kemudian azab, dan apa tadi? Neraka. Berikutnya umat sekalian, kita akan melanjutkan penjelasan apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah taala di dalam kitab beliau Sulamut Taufiq. Al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Beliau melanjutkan setelah pembahasan-pembahasan kemarin wal hisabu wal thawabu wal adabu wal mizan wan naru was siratu wal haudu. Ini sudah kita bahas kemarin, walhamdulillah. Selanjutnya beliau menyebutkan di antara hal yang harus kita imani dari apa yang Rasulullah SAW sampaikan adalah asy-syafa'ah. Asy-syafa'ah. Apa yang dimaksud asy-syafa'ah, teman sekalian? Kalau dari segi maknanya, uh, mungkin dilihat dari segi bahasanya mungkin, yaitu syafaat itu adalah permintaan kebaikan untuk orang lain, dari orang lain untuk orang lain. Jadi ya, su'alul khair minal ghair lil ghair. Jadi jika ada seseorang meminta kebaikan untuk orang lain, maka itu syafaat. Itu secara bahasa. Tapi dalam konteks ini, maksudnya syafaat itu apa? Dan dari siapa saja syafaat itu? Dan bentuknya apa saja? Baik. Syafaat umat sekalian itu adalah hak Allah semata. Ini pertama. Syafaat itu adalah hak Allah semata. Adapun makhluk makhluk selain Allah yang bisa memberikan syafaat itu hanya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah. Semuanya makhluk yang bisa memberikan syafaat nanti di akhirat itu hanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat itu pada dasarnya adalah hak Allah semata. Syafaat Allah kepada hambanya maka bisa diartikan adalah ampunannya. Syafaat Allah kepada hambanya maka bisa diartikan adalah ampunannya. Innahu ta'ala yashfa'u fi man qala la ilaha illallah wa athbata ar-risalah lirrasul alladhi arsalahu ilaihi walau lam ya'mal khairan qattu. Disebutkan oleh para ulama demikian. Allah akan memberikan syafaat kepada siapa saja yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman la ilaha illallah, meyakini kalimat tauhid dengan makna yang memahami dan mengamalkan maknanya. Dan juga beriman kepada setiap rasul yang Allah utus. Meskipun selama di dunia orang ini tidak pernah berbuat baik. Meskipun selama di dunia seorang tidak pernah berbuat baik, tapi kalau dia punya keimanan di dalam hatinya, beriman kepada Allah, ada kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya dan dia juga meyakini dan beriman kepada Rasul-Rasul Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan Allah akan mengizinkannya untuk masuk surga. Meskipun dia tidak punya catatan amal baik sekalipun, maka Allah akan mengizinkannya untuk masuk surga. Itu adalah syafaat Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk Allah yang nanti di hari kiamat akan diberikan izin
dan wewenang sebagai bentuk penghormatan Allah kepada mereka untuk memberikan syafaat, di antaranya adalah para nabi. Semua nabi itu memiliki syafaatnya masing-masing. Semua nabi itu memiliki syafaatnya masing-masing yang akan diberikan kepada umatnya masing-masing. Kemudian para malaikat. Para malaikat juga diberikan keutamaan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Kemudian juga para syuhada, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, maka mereka juga diberikan keutamaan oleh Allah, kehormatan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Makanya umat sekalian, kalau kita perhatikan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza khususnya, mereka betul-betul tidak takut mati. Bahkan mereka mengharapkan kematian itu. Bagaimana kita membayangkan anak kecil yang belum balik, ketika semua kerabatnya, orang tuanya, saudara-saudaranya meninggal, kemudian anak kecil ini menangis karena apa? Dia mengatakan, kapan aku juga bisa meninggal dan mendapatkan syahadah, mendapatkan kesyahidan. Dan mereka ketika ditinggalkan oleh kerabat-kerabatnya yang gugur, yang meninggal, mereka, naam, kesedihan itu wajar. Tapi mereka tetap beriman atas janji Allah bahwasanya bahwasanya orang yang meninggal dalam kondisi syahid maka akan diberikan wewenang untuk memberikan syafaat kepada sanak keluarganya. Maka ada harapan yang besar di balik itu semuanya. Ada hikmah yang besar. Kita ketika melihat mereka, naam, itu adalah musibah. Musibah dalam sudut pandang kita di dunia. Tapi itu adalah bentuk kasih sayang Allah nanti di akhirat untuk mereka semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat di akhirat. Baik. Kemudian di antara makhluk Allah yang mendapatkan kemuliaan, diberikan izin dan wewenang untuk memberikan syafaat adalah para ulama Rabbani, para ulama salih yang mereka tidak hanya sekedar berilmu tapi juga mengamalkan ilmunya. Maka mereka akan mempunyai syafaat, diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat di akhirat. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang tercinta, beliau memiliki syafaat yang sangat banyak sekali. Memiliki syafaat yang sangat banyak sekali. Sebagaimana diriwayatkan dan dijelaskan oleh para ulama. Banyak sekali. Dan bahkan seperti Ibnu Qayyim misalkan, beliau menyebutkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih dari 20 syafaat. Lebih dari 20 macam syafaat. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dengan sekian banyak syafaat Rasulullah, sungguh sangat merugi bagi kita kalau kita tidak mendapatkan satu pun syafaat dari. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaat dari. Di antara syafaat-syafaat Rasulullah SAW yang paling utama, yang paling besar, yang disebut sebagai syafa'ah al-udma, itu adalah syafaat beliau di padang mahsyar. Dan ini khusus untuk beliau saja. Tidak ada orang lain, tidak ada nabi-nabi yang lain yang memiliki syafaat ini, yaitu syafaat Rasulullah SAW ketika semua umat manusia, semua makhluk dikumpulkan di mahsyar. Ketika menunggu penghitungan hisab, ketika menunggu mizan, yaitu bentuknya bagaimana? Yaitu takhfif wa ta'jil, berupa keringanan kondisi di sana. Kita tahu gambaran di sana sangat panas, sangat terik, kemudian sangat menakutkan, dan tidak hanya keringanan tapi juga pensegeraan. Kita disegerakan, penghitungan kita disegerakan, tidak dilama-lamakan.
Dan syafaat beliau ini ketika di padang mahsyar itu tidak hanya khusus untuk orang-orang beriman, tapi juga untuk orang kafir, di antaranya adalah paman beliau Abu Talib. Paman beliau Abu Talib sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan dijelaskan oleh para ulama. Baik. Itu di antara syafaat beliau dan itu merupakan syafaat yang paling utama dan khususan untuk beliau. Dan di antara syafaat beliau juga adalah bahwasanya Rasulullah akan memberikan syafaat kepada umatnya sehingga beberapa golongan dari umatnya bisa masuk surga secara langsung tanpa hisab. Sudah, kalau tadi yang pertama itu pensegeraan supaya lebih cepat dan meringankan kondisinya. Tapi ada juga yang sudah langsung masuk ke surga tanpa tanpa rentetan-rentetan kejadian seperti hisab, sirat, dan lain-lain langsung masuk surga. Maksudnya mizan maksudnya. Nah, kemudian di antara bentuk syafaat Rasulullah SAW adalah pemberian syafaat kepada umat beliau SAW yang aslinya harus masuk neraka. Di antara umat Rasulullah SAW mungkin ada yang mengerjakan maksiat dan harusnya dia masuk neraka, tapi diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW tidak masuk neraka sama sekali. Seperti sempat kita sebutkan tadi. Dan di antara bentuk syafaat juga adalah bentuk keringanan. Bentuk keringanan di dalam neraka. Keringanan azab yang harusnya azabnya itu jauh lebih berat. Maka Rasulullah memohon untuk diringankan azab. Dan di antara bentuk syafaat juga. Bentuk syafaat eh, juga dari Rasulullah SAW adalah dari kalangan umat Rasulullah yang sudah masuk neraka. Yaitu Rasulullah meminta untuk dikeluarkan. Yang sudah diadab dan merasakan adab mereka. Padahal adabnya masih lama harusnya. Tapi Rasulullah memohon untuk dikeluarkan, disegerakan. Baik. Dan untuk yang ini tidak tidak khusus untuk Rasulullah, tapi juga nabi-nabi yang lain memberikan syafaat kepada umatnya masing-masing. Bagi umatnya yang sudah masuk neraka, maka para nabi itu memohon untuk dikeluarkan umatnya ini dari api neraka. Di antara syafaat Rasulullah SAW adalah uh, permohonan beliau kepada Allah untuk mengangkat derajat umat beriman di surga nanti. Naam, kita tahu bahwasanya surga itu mempunyai darajat, mempunyai tingkatan-tingkatan. Dan di antara bentuk syafaat Rasulullah SAW adalah Rasulullah memohon kepada Allah agar umat yang beriman ini, umat Islam ini diangkat derajatnya di surga yang aslinya di tingkatan yang bawah, misalkan. Maka Rasulullah memohonnya agar dinaikkan ke tingkatan yang lebih tinggi. Dan di antara syafaat Rasulullah, ini juga kekhususan di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah akan memohon keringanan bagi azab orang kafir di neraka. Keringanan bagi azab orang kafir di neraka yaitu untuk Abi Thalib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara bentuk syafaat beliau juga adalah syafa'atuhu fi jama'atin min sulaha. Syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang soleh yang mana orang-orang soleh ini mempunyai kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan dalam ketaatan. Maka Rasulullah memohon untuk menyempurnakannya. Yang di antara syafaat Rasulullah juga adalah syafaat Rasulullah kepada anak-anak kecil orang-orang kafir yang meninggal sebelum baliغ. Naam, orang-orang kafir kalau punya anak kecil dan anak kecil itu meninggal sebelum baliغ, maka kelak di hari kiamat kelak di hari kiamat Rasulullah akan memohonkan syafaat kepada Allah agar mereka tidak diazab.
Dan di antara syafaat Rasulullah SAW adalah Rasulullah memohonkan keringanan azab bagi penghuni dua kubur yang pernah dilewati oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pasti pernah mendengar bahwasanya Rasulullah pernah berjalan dengan sahabat melewati dua kubur, dan Rasulullah berhenti, dan Rasulullah menjelaskan kepada sahabat ini, apakah engkau tahu bahwasanya kedua penghuni kubur ini mereka sedang diadab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan adab mereka itu tidak sepele. Yang satu karena apa? Li'annahu la yatanazzah minan najasah. Amma al-akhar fakana ahaduhuma kana la yatanazzah minal baul. Salah satu di antara keduanya itu tidak berusaha untuk mensucikan diri dari baul, air kencing. Sehingga dia terkena najis. Ketika terkena najis, dia tidak berusaha untuk menghindari najis dan tidak berusaha untuk membersihkan najis tersebut. Wa ammal akhar, adapun yang lain, fakana yamshi bin namim. Adapun yang lain dia diazab karena dia suka mengadu domba di masa hidupnya di dunia. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam riwayat tersebut? Rasulullah mengambil satu pelepah kurma, kemudian beliau bagi menjadi dua. Kemudian masing-masing dari dua bagian itu ditancapkan di atas kuburan dari kedua kuburan tersebut. Uh, Dan para ulama rahimahumullah mengambil kesimpulan dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu, yaitu mengambil pelepah kurma kemudian membaginya menjadi dua, kemudian menancapkan masing-masing kubur satu satu bagian. Maka di situ adalah permohonan syafaat Rasulullah SAW untuk keduanya. Dan memang di dalam riwayat tersebut disebutkan eh, mereka mereka itu akan diringankan azabnya sampai kedua batang itu kering. Sampai kedua batang itu kering. Nah, karena setiap makhluk itu selalu bertasbih kepada Allah, ya kan Ibu ya? Dan di situ mungkin ada juga yang menjelaskan bahwasanya pohon, pohon itu seperti mungkin kita pernah membahas sebelumnya, pohon itu atau tumbuhan itu adalah makhluk, makhluk hidup tapi tidak punya nyawa, ya kan Ibu ya? Makhluk hidup tidak bernyawa. Makhluk hidup tidak bernyawa. Selama dia masih basah, maka dia masih hidup. Selama dia masih basah, maka dia masih hidup. Makanya Rasulullah ketika menancapkan dua batang itu tadi, beliau juga menjelaskan dia kedua penghuni kubur ini, dia akan diringankan azabnya selama kedua batang itu masih basah. Karena kedua batang itu selalu bertasbih, dan tasbih itu akan menyebabkan keringanan azab bagi kedua penghuni kubur tersebut. Dan di antara syafaat Rasulullah SAW adalah syafaatuhu fi man mata bil Madinah. Yaitu syafaat Rasulullah SAW bagi siapa saja yang meninggal di kota Madinah. Itu di antara syafaat-syafaat Rasulullah SAW. Nah, ini saya menyebutkan hanya beberapa saja. Itu di antaranya karena para ulama menyebutkan sangat banyak sekali, bahkan lebih dari 20 kalau dihitung oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Semoga kita termasuk umat Rasulullah SAW yang mendapatkan syafaat dari. Ada pertanyaan umat sekalian? Dari Ujat, ibu-ibu masih ada? Masih, Ustaz. Masih Ustaz.
Baik, berikutnya umat sekalian, kita akan membahas yang disebutkan oleh al-muallif. Yang harus kita imani berikutnya adalah al-jannah. Al-jannah, kalau kita artikan kemarin apa umat sekalian? Surga, ya kan Ibu ya? Halo? Nah, Ustaz. Baik, Ustaz. Al-jannah, itu surga. Baik, surga umat sekalian. Ini adalah kenikmatan yang kita dambakan bersama. Yang didambakan oleh setiap orang yang beriman. Surga adalah darun ni'mah, yaitu tempat kenikmatan. Wadarul khuld, dan kenikmatan itu akan kekal. Dan tidak ada rasa penderitaan sedikit pun. Semuanya hanya kenikmatan dan kebahagiaan. Banyak sekali sifat-sifat dari surga yang diceritakan oleh Rasulullah dan juga disebutkan oleh Allah sendiri di Al-Quran. Bagaimana sifat-sifat surga. Kemudian juga Rasulullah banyak menggambarkan surga. Surga itu betul-betul dipenuhi kenikmatan. Surga itu mengalir sungai-sungai di dalamnya. Ada 4 sungai, ada sungai dari susu, kemudian ada sungai dari madu, ada sungai dari khamar, kemudian ada sungai dari air. Kemudian surga itu sangat wangi, wangi sekali. Bahkan wanginya bisa tercium dari jarak ribuan mil. Dan surga itu betul-betul bagaimana? Kalau kita membicarakan kenikmatan, betul-betul tidak bisa terbayang kenikmatan surga umat sekalian. Betul-betul tidak terbayang kenikmatan surga. Uh, Bahkan, naam, sangat bagus penjelasan dari Syekh Al-Alawi Al-Maliki Al-Maki. Beliau menyebutkan la tuqasu bid dunya bima fiha. Sungguh semua kenikmatan di dunia ini, apapun semua kenikmatan di dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan satu kenikmatan pun di surga. Fa aqallu syai'in fil jannah. Hal yang paling kecil kenikmatannya, tingkat kenikmatannya di surga nanti, huwa a'zamu min a'zami syai'in fid dunya. Maka itu merupakan kenikmatan yang paling besar di dunia. Kenikmatan yang paling besar di dunia, kenikmatan yang paling kita rasakan nikmat di dunia, itu adalah kenikmatan yang paling kecil di surga. Apalah kalau kita bahas nikmat-nikmat di dunia, apa Om? Kenikmatan yang paling nikmat di dunia. Kalau misalkan kita membahas makanan, misalkan, mungkin ada yang belum makan malam. Makanan yang paling enak apa Om? Atau ibu-ibu biasanya diet Om ya? Kalau malam nggak makan, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu masih ada? Ada, Ustaz. Masuk. Nah, Ada, Ustaz. mungkin ibu-ibu biasanya mungkin favoritnya itu bakso lah gitu Om ya. Enggak Bakso usah, saya banyak. kentang goreng. Kentang Oh, goreng. kentang goreng. Kentang goreng. Atau mungkin ada yang lebih enak lagi apa Om? Misalkan Martabak telur. rawon, rendang, martabak telur, Telur, gitu. Ustaz. Martabak telur. Oh. Blak, Ustaz. Atau mungkin buah lah. Buah yang paling enak apa? Misalkan apa durian gitu ya. Durian. Semangka, jeruk, strawberry. Misalkan durian. Durian semanis apapun durian. Misalkan durian yang paling enak di dunia lah. Durian yang paling manis dan paling lembut nikmat gitu. Kita bayangkan seperti itu. Itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kenikmatan di surga nanti. Bahkan sesuatu yang paling nikmat yang kita anggap paling nikmat di dunia
Maka itu adalah kenikmatan yang paling kecil di akhirat nanti. Sungguh tidak bisa kita bayangkan. ولا يستطيع العقل البشري beliau melanjutkan ولا يستطيع العقل البشري مهما اتسعت مداركه وآفاق علمية وآفاقه العلمية أن يتصور حقيقة ما في تلك الدار من أنواع النعم. Sejauh apapun, setinggi apapun, atau secerdas apapun akal seseorang, kemudian seluas apapun ilmu pengetahuan dan wawasan seseorang, maka tidak akan pernah dia akan bisa menggambarkan surga. Tidak akan pernah dia bisa membayangkan surga itu seperti apa. Saking betul-betul nikmat surga itu luar biasa. Dari banyak min anwa' ni'am, dari semua macam-macam kenikmatan, min madarikil karam wal ladzatin na'im wa mut'atin nadhar, belum lagi kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lian Allah, baik, kita nanti akan kita bahas bahwasanya di termasuk kenikmatan di akhirat nanti dan di surga nanti adalah kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kenikmatan dunia, misalkan kenikmatan di surga nanti, misalkan kalau dijanjikan nanti, uh, baik, terus kita sebutkan riwayat di sini. لأن الله تعالى نفى وجود العلم الكامل والتام بحقيقة ما في ذلك al-maqam, karena Allah menafikan pengetahuan secara sempurna dan menyeluruh terkait dengan hakikat surga. Faqala, Allah berfirman, fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrati a'yun. Maka tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui ma ukhfi lahum, apa yang aku sembunyikan, aku rahasiakan untuk mereka, min qurrati a'yun, dari hal-hal yang menunjukkan, yang menyejukkan pandangan mata. Dan demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini juga hadis qudsi, a'adadtu li'ibadi, Allah berfirman, a'adadtu li'ibadi as-salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Allah berfirman, saya telah menyiapkan, a'adadtu li'ibadi as-salihin, aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang salih, li'ibadiyas salihin, ma la ainun ra'at, hal yang tidak pernah dilihat oleh mata manapun, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga manapun, wala qatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbayang di hati siapapun. Bahkan umat sekalian, saking nikmatnya surga, itu dikatakan bahwasanya orang yang masuk surga nanti ketika ditanya, maka mereka akan lupa semua kesulitan yang pernah dilalui sebelum, entah itu kesulitan-kesulitan dan kesengsaraan-kesengsaraan di dunia maupun proses-proses sebelum masuk surga. Maka mereka akan lupa itu semuanya karena saking merasakan nikmatnya surga. Apa yang dikatakan yuqal lahu, dikatakan oleh orang yang dikatakan kepada orang yang masuk surga, ya bani Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita bu'san, apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan, kesulitan? Atau hal marra bika syiddah, apakah engkau telah melalui kesengsaraan? Fayaqul, maka orang ini berkata, la wallah, saya tidak pernah merasakan kesengsaraan. Ya Rabbi, ma marra bi bu'sun qattu, wala ra'aitu syiddatan qattu. Ya Rabb, wahai Rabbku, aku tidak pernah merasakan selama
selama hidup di dunia dan di akhirat, aku tidak pernah merasakan keburukan dan kesengsaraan. Ini saking nikmatnya surga sampai membuat orang lupa kesengsaraan di dunia. Akan tetapi, umat sekalian, dengan semua kenikmatan yang ada di surga ini, tentu kita menginginkan semuanya, ya kan Ibu? Siapa yang tidak ingin masuk surga? Pasti semua menginginkannya, meskipun kita sadar diri. Meskipun kita sadar diri, kita punya dosa. Bahkan dosa kita sangat banyak. Kita sadar. Tapi kita selalu berharap kepada Allah, kita bisa masuk surga. Dan bahkan kita berharap kita bisa masuk surga Firdaus. Bisa selalu berjumpa dengan Rasulullah, bisa selalu melihat Allah. Akan tetapi, itu semuanya harus dengan usaha. Maha sekalian. Itu semuanya harus dengan usaha. Karena kenapa? Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya li'anna Allah lamma khalaqal jannah qal, bahwasanya ketika Allah menciptakan surga, Allah berfirman kepada malaikat Jibril, idhab fanzur ilaiha, pergilah dan lihatlah surga. Fadhahaba fanadhara ilaiha, maka Jibril pergi dan melihat surga. Faqal, maka ketika Jibril kembali, maka Jibril berkata, ay Rabbi, wahai Rabbku, wa izzatuka, wahai Rabbku yang maha mulia, yang maha agung, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Ah, karena kenikmatan ini, karena saking indahnya surga ini, Jibril mengatakan, pasti tidak akan ada orang yang mendengarnya, melainkan dia ingin masuk ke dalamnya. Pasti semua orang yang mendengarnya, sifat-sifat surga, kenikmatan-kenikmatan surga, pasti akan ingin masuk ke dalamnya. Thumma haffaha bil karaha. Tapi apa setelah itu? Setelah penciptaan itu dan kejadian tanya jawab itu, Allah mengelilingi surga itu bil makarih. Haffaha bil makarih. Membuat surga itu dikelilingi hal-hal yang dibenci oleh umat manusia. Hal-hal yang di pandangan manusia itu memberatkannya. Harus beribadah, harus taat, harus menjauhi kesenangan-kesenangan di dunia. Naam. Thumma qala, maka setelah itu Jibril berkata, thumma qala, maka setelah itu, setelah terjadi seperti itu, Allah berfirman dan berpindah ke kejadian yang lain, yaitu penciptaan neraka. Ya Jibril, idhab fanzur ilaiha. Wahai Jibril, pergilah dan lihatlah dia, yaitu lihatlah neraka. Fadhahaba fanadhara ilaiha. Kemudian Jibril pergi dan melihat neraka. Thumma jaa. Kemudian datang kembali Jibril. Faqala. Kemudian Jibril berkata, ay Rabbi, wahai Rabbku, laqad khasyitu an la yadkhulaha ahadun. Aku khawatir bahwasanya tidak ada satu orang pun yang akan masuk neraka. Karena saking mengerikannya neraka, saking buruknya neraka, dipenuhi dengan siksaan yang tiada henti. Maka melihat itu semuanya malaikat Jibril, aku khawatir tidak ada satu orang pun yang memasukinya. Kemudian apa yang diriwayatkan selanjutnya, falamma khalaqallahu an-nara qala. Falamma khalaqallahu an-nara qala. Maka ketika afan, saya urutan menerjemahkan Ibu sekalian. Baik, saya ulangi lagi Mas sekalian. Ketika Allah menciptakan surga, saya terjemahkan secara langsung. Ketika Allah menciptakan surga, maka Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk pergi dan melihatnya. Ketika malaikat Jibril melihatnya, maka malaikat Jibril berkata, wahai Rabbku, maha mulia engkau.
Tidak ada orang yang mendengar tentang surga, melainkan dia ingin memasukinya. Maka Allah menjadikan surga itu dikelilingi oleh makarih, yaitu hal-hal yang dibenci oleh umat manusia, hamba-hamba Allah. Kemudian Allah memerintahkan Jibril lagi untuk menengok lagi setelah dikelilingi makarih itu tadi. Dikelilingi hal-hal yang tidak disukai oleh umat manusia. Maka Jibril diperintahkan untuk melihatnya lagi. Kemudian ketika Jibril melihatnya lagi, maka Jibril berkata, "Khasyitu an la yadkhulaha ahad." Saya khawatir tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surga. Saya khawatir tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surga. Karena dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh manusia. Kemudian ketika penciptaan neraka, falamma khalaqallahu an-nara qala, Allah berfirman, "Ya Jibril, idhab fanzur ilaiha." Wahai Jibril, pergilah dan lihatlah neraka. Fadhahaba fanadhara ilaiha. Kemudian Jibril pergi dan melihat neraka. Thumma jaa, kemudian dia datang kembali. Faqala, Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wa izzatuka, Kaulah yang maha mulia. La yasma'u biha ahadun fayadkhuluha. Tidak ada satu orang pun yang mendengarnya dan mau memasukinya. Karena saking mengerikannya neraka. Fahaffaha bisyahawat. Maka Allah mengelilingi maka Allah mengelilingi neraka itu dengan syahwat, dengan nafsu, keinginan-keinginan hamba, hal-hal yang disukai oleh makhluk. Faqala, kemudian Allah berfirman kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, idhab fanzur ilaiha." Wahai Jibril, pergilah dan lihat kembali neraka itu. Fadhahaba fanadhara ilaiha. Kemudian setelah melihat ke neraka lagi, Jibril berkata, Rabbi wa izzatu, laqad khasyitu alla yabqa ahadun illa dakhalaha. Wahai Rabbku, Engkaulah yang maha mulia. Aku khawatir alla yabqa ahad, tidak ada satu orang pun yang tersisa kecuali akan memasuki neraka tersebut. Karena dikelilingi oleh syahwat. Semoga Allah selalu memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua untuk istiqamah di dalam ketaatan. Naam, kita sebelumnya menyebutkan bahwasanya ketika kita masuk surga, maka itu adalah semata-mata atas kasih sayang Allah dan rahmat Allah dan kedermawanan Allah kepada kita semuanya. Ya kan Ibu ya? Ya atau ya? Nah, betul-betul dari awal itu adalah bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita semuanya semenjak di dunia. Karena siapapun yang ditakdirkan untuk masuk surga pasti akan dibimbing oleh Allah. Siapa yang membimbing? Allah. Siapa yang memberikan taufik? Allah. Siapa yang memberikan hidayah? Allah. Itu sudah merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Kemudian ketika betul-betul masuk surga, itu pun tidak semata-mata karena pahala kita. Tapi tetap masih dengan kasih sayang Allah. Karena bagaimanapun juga kita ini hamba yang penuh dengan salah dan dosa. Ketika kita masuk surga, maka itu adalah betul-betul murni adalah kasih sayang Allah. Namun demikian, surga itu mempunyai pintu-pintu dan mempunyai tingkatan-tingkatan. Ya kan Ibu ya? Sebagaimana dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya surga itu mempunyai pintu-pintu. Berapa banyak pintu surga, Mas sekalian? Pintu surga itu ada berapa, Mas? Halo? Halo? Ya Ya Ustaz, Ustaz. Oh, Ya Ustaz. Ya ada yang Ustaz. tahu pintu surga ada berapa? Udah ngantuk, Mas? ada banyak Ustaz. Ada banyak. Oh, iya, banyak. Oh, iya. 8 Ustaz, Di 8. 8. Baik. Yang disebutkan di dalam riwayat, disebutkan oleh Rasulullah, itu ada 8. Ada 8 pintu surga. Dan
pintu-pintu surga itu akan sesuai dengan amalan-amalan andalan kita selama di dunia. Pintu-pintu surga itu nanti akan memanggil orang-orang yang berhak untuk memasukinya. Misalkan orang yang amalan utamanya adalah puasa, maka ada satu pintu surga yang bernama Rayyan yang akan memanggilnya. Rayyan akan memanggilnya, ya ahlas shaim, ya shaimin, ayyuhas shaimin, udkhulu min hadzal bab. Masuklah dari pintu ini. Dan seterusnya, orang yang banyak sholat selama di dunia, maka dia akan dipanggil oleh babus shalah, pintu sholat. Orang yang haji dan hajinya mabrur, maka dia akan maka pintu haji itu akan memanggilnya, ya ayyuhal haj, udkhul min hadzal bab. Orang yang banyak zikir, maka akan ada babu dzikir, pintu zikir yang akan memanggilnya. Ayyuhadz dzakirin, udkhulu min hadzal bab. Kemudian orang-orang yang suka bersedekah, maka ada pintu sedekah. Dia akan memanggil, ya ya al-mutasaddiqin, udkhulu min hadzal bab. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, baik dengan jiwanya, hartanya, dan tenaga, maka Allah akan maka pintu tersebut akan memanggilnya, ayyuhal mujahidin, udkhulu min hadzal bab, dan seterusnya. Ada 8 pintu di sana umat sekalian. Ada 8 pintu. Dari mana kita akan masuk? Apakah kita akan memasukinya? Semoga kita memasuki surga dari pintu-pintu yang ada. Dari salah satu pintu yang ada. Baik. Eh, Kita mungkin bisa merenungi diri kita sendiri dan introspeksi diri kita sendiri. Sejauh mana kita? Sejauh mana kita beramal? Apakah ada amalan yang memang betul-betul bisa kita andalkan? Sehingga nanti dari 8 pintu itu, ada pintu yang betul-betul memanggil nama kita. Adakah pintu nanti ketika orang-orang mau memasuki surga, semuanya dipanggil sesuai dengan amalannya. Apakah kita punya amalan yang bisa kita andalkan sehingga ada pintu surga yang memanggil nama kita sehingga kita bisa masuk surga nanti? Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Eh, Nah, di antara nama-nama pintu, ini kalau pintu surga jumlahnya 8, ini nah, mayoritas ulama itu mengatakan iya, betul, ini demikian. Tapi terkait dengan jumlah surga, maka nanti akan ada perbedaan pendapat. Di antara nama-nama pintu itu ada pintu Babul Asin. Babul Asin itu adalah sebelumnya ada Babul Aiman. Babul Aiman itu adalah pintu yang dimasuki oleh orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian ada Babul Asin, yaitu orang-orang yang diampuni, pintu surga yang dimasuki bagi orang-orang yang diampuni. Babus Salah untuk orang-orang yang selalu menjaga salat. Kemudian Babul Hajj, orang-orang yang orang-orang yang telah menunaikan haji dan hajinya mabrur. Kemudian ada Babul Dzikr, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Kemudian ada Babul Shadaqah, ada Babul Jihad dan Babul Rayyan. Babul Rayyan bagi orang-orang yang berpuasa. Ini adalah pintu-pintu surga. Adapun jumlah surga umat sekalian. Berapa jumlah surga itu umat sekalian? Oh iya, sebelumnya kita sebelum berpindah ke jumlah surga, pintu-pintu surga. Tadi kita sampaikan bahwasanya pintu-pintu surga itu akan memanggil masing-masing sesuai dengan amalan andalan seseorang di dunia, ya kan Ibu ya? Tapi umat sekalian, di sana ada beberapa orang yang dibukakan semua pintu surga. Delapan-delapannya terbuka dan semua delapan-delapannya itu memanggilnya. Mau tidak seperti itu Ibu sekalian? Mau Ustadz. Mau. Lalu bagaimana caranya?
Itu yang perempuan. Itu yang perempuan. Oh, perempuan saja, berarti yang laki-laki enggak? Iya Aduh, Ustaz. Hadisnya kayak gitu. baik. Abwabul Jannah. Naam, pintu-pintu surga itu akan dibukakan akan dibuka semuanya untuk orang-orang tertentu. Di antaranya apa? Di antara amalan-amalan yang membantu kita agar kita bisa mendapati hal itu. Yaitu semua pintu surga terbuka untuk kita. Siapa yang nggak mau coba, ibu-ibu ya? Ada yang nggak mau? Semua pintu surga, delapan-delapannya memanggil kita. Sehingga kita bisa masuk semau kita sesuai dengan mungkin amalan yang paling banyak bagi kita. Tapi semuanya memanggil kita. Di antaranya adalah man tawadda'a wa asbaghal wudu, tsumma Oh qala iya. di doa. Siapa yang berwudu dan betul-betul menyempurnakan wudunya. Al-isbagh fil wudu itu wajib, ibu sekalian. Isbagh itu menyempurnakan wudu. Jadi menyempurnakan area-area yang wajib dibasuh dan diusap. Itu wajib. Berbeda dengan italatul ghurrah yang kita sebutkan di pekan lalu. Kalau italatul ghurrah itu memanjangkan atau meluaskan area basuhan dan usapan, maka itu sunnah dan itu nanti akan menjadi cahaya di padang mahsyar. Nah, itu kalau italatul ghurrah, memanjangkan area dan meluaskan area basuhan dan usapan. Seperti kepala, misalkan sunnahnya misalkan di dalam mazhab atau wajibnya di dalam mazhab Syafi'i yaitu sebagian kecil saja area kepala. Tapi sunnahnya tetap disunahkan untuk mengusap semuanya. Demikian juga dengan tangan. Tangan itu batas areanya adalah dari ujung jari sampai siku. Siku itu harus terbasuh. Siku itu bukan maksudnya pas siku di pertengahan siku, tapi semua siku harus terhapus, terbasuh. Jarinya harus di atas siku. Itu kadar wajibnya. Iqbal itu kadarnya di situ. Tapi kalau itolatul ghurrah maka kita melebihkannya sampai misalkan sampai atas tidak masalah. Demikian dengan area kaki, misalkan area kaki itu area wajib yang dibasuh yaitu kadar isbal di situ adalah mata kaki. Namun meskipun eh, area isbal itu yang kesempurnaan wudhu itu adalah mata kaki, maka kita tetap disunahkan untuk memanjangkan area basuhan sampai atas, sampai lutut tidak masalah. Itu jauh lebih baik. Itu keutamaan. Tapi keutamaan isbal sendiri itu merupakan keutamaan yang besar. Man tawadda'a wa asbaghal wudu. Siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, tsumma qala kemudian mengucapkan doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai akhir, maka futihat lahu abwabul jannati samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa, maka akan dibukakan semua pintu surga delapan-delapannya. Dia bisa masuk dari manapun dia mau. Oh, jadi kalau ini tidak khusus untuk wanita. Bahani tadi ya yang bilang. Jadi laki-laki pun bisa, alhamdulillah. Iya, saya lupa Eh, Ustaz. kemudian juga man mata lahu salasatun minal walad. Jika seseorang mempunyai 3 anak, yang mana 3 anak ini meninggal dunal bulu. Jika seseorang mempunyai anak, misalkan ada 3 anaknya yang meninggal sebelum mencapai masa balik. Jika seseorang mempunyai anak dan anak-anaknya, 3 orang anaknya meninggal sebelum mencapai masa balik, maka tatalaqahu auladuhu min abwabil jannati samaniyah. Maka anak-anaknya ini, 3 anaknya ini akan menyambut kedua orang tuanya di depan 8 pintu surga itu tadi. 8 pintu surga terbuka semuanya. Ya dukhulu min ayyiha syaa. Maka orang tuanya ini akan di disuruh untuk dipersilahkan untuk memilih dari pintu manapun. Ya, sungguh ini keutamaan dan kita tahu ini kok mungkin akan didapati keutamaan ini banyak oleh orang-orang di Gaza ya kan Ibu? Semoga Allah berhati kita. Terkadang kita
Terkadang kita juga harus merasa minder ibu sekalian terhadap saudara-saudara kita di Gaza. Betapa kuat keimanan mereka dan betapa tabah mereka, betapa sabar mereka, dan betapa yakinnya mereka terhadap janji-janji Allah. Dan memang mereka akan mendapatkan semua yang Allah janjikan nanti untuk mereka, keutamaan yang sangat luar biasa. Dan di antara yang mendapatkan semua pintu surga juga adalah tadi yang disebutkan oleh Ali, wal mar'ah al mar'atu idza shallat khamsaha wa shamat syahruha, jika seseorang wanita betul-betul menjaga salat 5 waktunya, wa shamat syahruha, dan betul-betul menyempurnakan puasa Ramadannya, wa hafizat farjaha, dan menjaga harga dirinya, wa ata'at zaujaha, dan mentaati suaminya. Mungkin ini yang agak berat, Mas. Kalau yang lain-lain mungkin mudah. Wa ata'at zaujaha qila laha, maka semoga Allah memberikan taufik. Qila laha, maka akan dikatakan pada wanita tersebut, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah dari pintu surga manapun yang kau mau. Ada di antaranya juga man kana lahu ibnatan aw ukhtan aw ammatan aw khalatan wa 'alahunna futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah. Siapa saja yang mempunyai 2 anak perempuan atau 2 saudari perempuan atau 2 bibi perempuan, baik bibinya ini saudara ayah atau saudara ibu, ammatan atau khalatan, wa'alahunna, dan orang ini mencukupi semua kebutuhannya, merawat mereka dan mencukupi semua kebutuhannya, futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah, maka akan dibukakan 8 pintu surga baginya. Maka ini mungkin juga menunjukkan keutamaan orang-orang yang punya anak perempuan, ibu ya. Ini kalau 2 anak perempuan saja sudah menjadi jaminan, apalagi kalau lebih, ibu ya. Bersyukur lah kalau punya anak perempuan, ibu sekalian. Anak saya masih laki-laki semua, 3 laki-laki. Alhamdulillah. Belum 5 Baik, Ustaz, bisa tambah lagi. belum 5. Tahu lagi lah. Insya Allah, semoga Allah memberikan kemudahan. Amin, amin. Baik, itu terkait dengan pintu surga. Kemudian jumlah surga itu ada berapa, umat sekalian? Jumlah surga itu ada berapa? 15 Ustaz. 15. 15 ini dilihat dari mana? Dari nama-namanya, Om. Iya, Om. 15 itu dari nama-namanya atau dari mana, Om? Pernah mendengar 15? Yang disebutkan dalam Al-Quran. Oh, ada Iya, itu yang disebutkan dalam Al-Quran itu nama kan, Mas? Iya, itu ya. Iya. Baik. Jadi berbeda antara nama dan berapa jumlah surga. Jumlah. Dan berbeda juga dengan pembahasan tingkatan-tingkatan surga. Sebenarnya itu pembahasan yang berbeda. Makanya dalam pembahasan berapa jumlah surga, itu memang para ulama itu ada beberapa pendapat yang berbeda. Setidaknya ada 3 pendapat. Pendapat ulama ini, bukan pendapat kita. Di sana ada yang mengatakan surga itu ada 7 surga yang berbeda-beda dan masing-masing terpisah-pisah. Bukan 7 tingkatan, tapi 7 surga yang berbeda-beda masing-masing terpisah-pisah. Itu ibu kan. Dan meskipun terpisah-pisah ini dijelaskan oleh para ulama yang meyakini ini 7 terpisah-pisah ini bukan berarti apa namanya, mereka tingkatannya sama semuanya, tetap tingkatannya berbeda-beda, maksudnya tingkat kenikmatannya berbeda-beda dan semuanya tetap bisa melihat Allah dan bisa melihat tempat yang disebut al-wasilah, nanti kita sebut wasilah. Baik. Ini adalah
pendapatnya siapa? Pendapatnya Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dan kita tahu beliau adalah di antara ulamanya para sahabat, di antara ahli tafsirnya para sahabat, ya kan Ibu? Yang pernah didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia faqih di dalam agama dan alimhu ta'wil, ajarkan kepadanya tafsir. Makanya mufassirnya para sahabat itu adalah Ibn Abbas. Namun demikian, para ulama yang lain ada yang mengatakan bahwasanya surga itu hanya ada 4. Surga itu hanya ada 4. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan surga itu hanya ada 4. Kenapa demikian? Berdasarkan apa? Berdasarkan ayat. Jannatan, jannatan. Di dalam surat Ar-Rahman ada disebutkan ayat-ayat itu kan Bu? Jannatan, ada 2 surga dan 2. Awaliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang-orang yang takut pada Rabb-nya, maka bagi mereka adalah 2 surga, yaitu surga An-Na'im dan surga Al-Ma'wa. Menurut penjelasan para. Nah, jadi pendapat mayoritas ulama surga itu ada 4. Itu mayoritas. Kalau pendapatnya Ibn Abbas tadi ada 7. Dan ulama-ulama yang mengikutinya. Kalau pendapat mayoritas ulama ada 4 surga. Tapi juga ada yang mengatakan bahwasanya surga itu hanya 1 saja. Surga itu sudah 1. Tidak terbagi, tidak terpencar-pencar seperti itu. Surga itu hanya 1 kesatuan, hanya saja surga itu bertingkat-tingkat, gitu. Ada ruangan-ruangannya, ada tingkatan-tingkatannya. Jadi seperti itu. Adapun nama-nama surga di dalam Al-Quran yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka itu tidak menyebutkan pembagian surga yang tersendiri-sendiri, tapi itu menunjukkan sifat-sifat surga. Nah, karena kalau kita perhatikan nama-nama surga yang ada itu bisa berlaku untuk semua surga, itu mensifati surga, adanya surga. Tapi sekalian, kita tidak harus menyibukkan diri dengan perselisihan pendapat atau perbedaan pendapat ini. Bukan perselisihan, tapi perbedaan pendapat. Kita tidak harus menyibukkan dengan perbedaan pendapat surga itu ada berapa. Tapi kita harus betul-betul mengimani bahwasanya surga itu ada. Surga itu adalah makhluk Allah, sudah diciptakan oleh Allah dari dahulu, dan dia sudah siap, sudah ada sekarang, dan akan terus ada sampai nanti. Baik. Adapun surga itu memiliki tingkatan, ruangan-ruangan itu iya. Surga itu memiliki ruangan-ruangan yang bertingkat sesuai dengan amalan seseorang itu iya. Naam, ketika kita masuk surga, amalan kita itu buat apa? Amalan kita itu untuk menentukan kita akan masuk surga mana. Tingkatan kita di mana? Berdasarkan banyak riwayat yang mungkin pernah kita dengar dan kita baca, seperti misalkan orang yang ahlul Quran akan nanti kelak di surga akan diminta untuk membaca Al-Quran yang selama di dunia dia baca, dan dia akan naik terus sampai ayat yang paling terakhir dibacanya, ya kan Ibu ya? Dan demikian surga itu bertingkat-tingkat dan tingkatannya banyak, dan tempat yang paling tinggi di surga adalah tempatnya Rasulullah SAW di surga nanti yang disebut dengan Al-Wasilah. Al-Wasilah itu terletak di surga Firdaus. Surga Firdaus. Tingkatan surga yang paling tinggi adalah Firdaus. Tingkatan surga yang paling tinggi adalah Firdaus, dan semoga Allah memberikan kepada kita semuanya Firdaus. Al-a'la minal jannah. Dan
Rasulullah SAW senantiasa selalu menyarankan dan mengajarkan kepada kita semuanya, ketika kita meminta surga, maka mintalah Firdaus. Baik, semoga kita mendapatkan Firdaus dan bisa melihat Rasulullah. Surga paling tinggi adalah Firdaus. Kemudian di Firdaus itu ada tempat yang namanya Al-Wasilah. Al-Wasilah itu adalah tempatnya Rasulullah SAW. Dan itu di bawah arsy-nya Allah langsung. Itu adalah di bawahnya arsy-nya Allah langsung. Subhanahu wa ta'ala. Baik. Mungkin sampai di sini umat sekalian kita cukupkan dulu. Nampaknya sudah hampir jam 10 Ibu sekalian. Saya minta maaf Ibu sekalian. Untuk pembahasan sisa di sana ada terkait dengan al-khulud, yaitu kekal, kemudian ru'yatullah, melihat Allah nanti, melihat Allah bisa ketika sebelum masuk surga, yaitu di padang mahsyar, dan saat masuk surga bagi penduduk surga. Kemudian juga terkait dengan rukun-rukun iman kepada Allah, Rasul-Rasulnya, kitab-kitab Allah, qada dan qadar, dan beriman kepada bahwasanya Rasulullah adalah Nabi dan Rasul terakhir. Nampaknya tidak ada pertanyaan Ibu sekalian, mungkin kita cukupkan dahulu. Saya minta maaf Ibu sekalian. Ya, Ustaz. Nah, Ya, Ustaz. kan cukup. Saya Ustaz, sebentar Ustaz. Nah, Tadi yang kayak apa? Yang di Palestina itu Ustaz, yang dibukakan pintu surga semua itu, kenapa Ustaz? Saya kok tadi nggak konsentrasi anak apa? Kalau ada anak laki, ada anaknya terbunuh gitu Ustaz, maksudnya wafat atau seseorang yang punya anak, kalau 3 anaknya meninggal sebelum balik, jika 3 orang anaknya meninggal sebelum balik, maka 3 anaknya itu nanti akan menyambutnya di depan pintu surga dan mempersilahkan orang tuanya untuk memilih dari pintu manapun dia ingin. 3 anak sebelum balik itu maksudnya tapi sudah dilahirkan atau yang masih di dalam kandungan atau apa gitu Ustaz? Nah, jadi begini, kalau di dalam kandungan selama sudah bernyawa maka dihukumi manusia, sebagaimana kalau dalam jenazah fikih janaiz, mungkin ibu-ibu sekalian pernah mengikuti pelatihan perawatan jenazah. Mungkin di sana juga ada pelatihan untuk bagaimana jenazahnya kalau bayi prematur. Maka bayi prematur itu kan dilihat-lihat kan, apakah betul-betul sudah bernyawa atau belum kan gitu. Perlakuannya sebagai jenazah maka berbeda. Baik, maka kalau misalkan sudah bernyawa maka dianggap sebagai anak, diperlakukan normal. Nah, maka insya Allah masuk dalam kategori ini tadi. 3 orang anak yang meninggal sebelum balik, maka akan memberikan syafaat dan menunggu di 8 pintu surga dan mempersilahkan kedua orang tuanya untuk masuk dari manapun. Jazakallah khairan Ustaz. Jika baru 1 atau 2 bulan Ustaz, sudah bisa memberikan syafaat nanti. Nah, 1 dan 2 bulan itu kan berarti sudah hidup kan, Om? Maksudnya hamil gitu loh, keguguran. Oh, hamil. Baik, begini, Allah alam saya tidak bisa memastikan hal ini. Karena seorang anak itu diberikan nyawa, itu kan ada masanya kan? Ya kan Ibu ya? Ada masanya. Dari tahapan-tahapan di sana segumpal darah, segumpal daging, baru berwujud manusia, kemudian baru ditiupkan ruh. Nah, ketika baru ditiupkan ruh itu ada nyawa dan dianggap sebagai anak. Dan biasanya ketika sudah ditiupkan ruh, ketika lahir meskipun prematur dan meninggal, itu nanti akan ada ciri-ciri kehidupannya. Misalkan seperti ada gerakannya atau ada teriakan tangisnya. Meskipun setelahnya meninggal, biasanya demikian. Makanya para ulama di dalam fikih itu patokannya itu biasanya. Apakah anak ini bernyawa atau tidak saat dilahirkan? Itu dengan ciri-ciri kehidupan seperti itu. Apakah ada gerakan atau ada teriakan. Adapun kalau misalkan di usia 2 bulan, saya tidak tahu, Allah alam, itu Allah yang paling mengetahui. Tapi tidak mengapa kita memohon kepada Allah agar
anak kita ini menjadi syafi'un lana, yang memberikan syafaat kepada kita. Kita berharap kepada Allah. Tidak ada salahnya kita memohon dan berharap kepada Allah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair. Kita jawabkan omongan sekalian. Ya, Ustaz. Udah ngantuk Bu Anita? Baik. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan omongan sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, diberikan juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita dan keluarga kita termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Amin. Semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita dan anak keturunan kita semuanya dari api neraka. Amin. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita lakukan secara sembunyi maupun terang-terangan, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita dan menerima semua amal ibadah. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, masuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita selalu bisa bersyukur, bersabar, dan ridha atas semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Amin. Semoga Allah selalu melindungi, memberikan pertolongan dan kekuatan kepada semua saudara-saudara muslim kita yang dalam kondisi terdesak dan kesusahan dimanapun juga, terutama di Palestina dan terutama di Gaza. Semoga Allah selalu melindungi mereka dan memberikan pertolongan dan kekuatan kepada mereka dalam semua hal, baik secara fisik maupun batin. Semoga Allah selalu melindungi mereka. Semoga Allah selalu memberikan kecukupan dalam semua kebutuhan mereka. Semoga Allah selalu memberikan rasa aman di dalam hati mereka. Semoga Allah menyatukan hati mereka dan barisan mereka. Semoga Allah selalu menolong, melindungi, dan memberikan kekuatan pada para mujahidin yang sedang berjuang di jalan Allah. Semoga Allah selalu menerima. Semoga Allah menerima para syuhada dan korban-korban yang telah meninggal. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan kepada korban luka-luka. Semoga Allah selalu memberikan rahmat kepada mereka. Wallahu arhamur rahimin. Semoga Allah segera menurunkan azab dan kehancuran kepada Zionis Israel dan negara-negara kafir dan orang-orang kafir dan munafik yang membantu Zionis Israel dalam menyerang Palestina. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.